Fakta jam gadang, kembarannya Big Ben London. Jam gadang adalah menara jam yang menjadi penanda kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya, sehingga dinamakan jam gadang, sebutan dari bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Nah guys, tim Gudang Fakta telah merangkum 5 fakta menarik tentang jam gadang. Apa saja sih fakta menariknya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, patung ayam berkokok pada pagi hari. Jam gadang mulai dibangun pada tahun 1926 sampai 1927 pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di mana jam yang ada di jam gadang ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Kemudian, arsitektur menara jam ini dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto dari Kuto Gadang. Sementara pelaksana pembangunannya dipegang oleh Haji Moran dengan mandornya Gigi Ame. Menurut sebuah sumber, jam gadang selesai dibangun pada tahun 1932. Sejak didirikannya, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awalnya, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Maksudnya, agar orang Kurai, Banu Hampu, sampai Sarik Sungar Puar terbangun pada pagi hari apabila ayam sudah berkokok. Pada masa pendudukan Jepang, bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda, dan terakhir setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Fakta kedua, jejeran mayat di halaman jam gadang. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan di Bukit Tinggi, bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di puncak jam gadang. Setelah melalui pertentangan dengan pucuk pimpinan tentara Jepang, pemuda yang memimpin massa untuk menaikkan sang saka merah putih di puncak jam gadang adalah Marakarma. Pada masa pemerintahan revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958 sampai 1961, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia yang pada saat itu bernama Angkatan Perang Republik Indonesia atau disingkat dengan APRI, yang bertempur dengan pasukan PRRI. Di bawah jam gadang, APRI membunuh sekitar 187 orang dengan cara ditembak. Kemudian hanya 17 orang dari jumlah tersebut yang merupakan tentara PRRI, sedangkan selebihnya merupakan rakyat sipil. Setelah kejadian tersebut, para mayat lalu dijejerkan di halaman jam gadang. Fakta ketiga, putih telur sebagai bahan pembuatannya. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, jam gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam ini. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat, baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam ini setinggi 26 meter yang terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Dan fakta unik yang harus kamu ketahui bahwa jam gadang dibangun tanpa menggunakan besi penyangga dan adukan semen, tetapi campurannya hanya menggunakan kapur, putih telur, dan pasir putih. Kok bisa ya? Fakta keempat, kemegahan di atas jam gadang.
Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2021 pagi hari, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau disingkat dengan Menparekraf, yaitu Bapak Sandiaga Uno, berjalan kaki dari Novotel Bukit Tinggi Hotel untuk berkunjung ke objek wisata ikonik Jam Gadang. Tak cuma melihat-lihat kawasan di sekitar Jam Gadang saja, Pak Sandi juga naik ke atas puncak Menara Jam Gadang. Nah, di atas Jam Gadang, Pak Sandi dibuat terpesona dengan pemandangan yang tersaji di depan matanya. Dilansir dari cnnindonesia.com, Sandiaga Uno menuturkan bahwa Jam Gadang luar biasa, view-nya sangat cantik, jam gadangnya ikonik, mendakinya epik, dan perasaannya majestik. Kemudian, Pak Sandi pun mengaku ada kemegahan tersendiri saat melihat pemandangan Gunung Singgalang dan Merapi dari atas Jam Gadang. Namun, dia mengakui ada keterbatasan saat mendaki ke atas puncak Jam Gadang. Maka dari itu, dia ingin agar teknologi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR dihadirkan di Jam Gadang agar wisatawan yang berkunjung ke sana bisa merasakan juga sensasi mendaki hingga ke puncak Jam Gadang melalui teknologi VR. Fakta kelima, kembarannya Big Ben London. Menara jam yang berumur lebih dari 100 tahun ini kerap disamakan dengan Big Ben yang berada di London. Keduanya disandingkan lantaran sama-sama menjadi landmark dari masing-masing kota. Apalagi Big Ben dan Jam Gadang semakin disamakan karena sama-sama menggunakan mesin penggerak yang hanya diproduksi 2 buah saja di dunia. Kedua mesin itu tentunya digunakan oleh Big Ben dan Jam Gadang. Meski memiliki bentuk segi empat yang serupa, namun menara Big Ben London dan Jam Gadang jelas berbeda. Jam Gadang dibuat bergaya modern dengan menara berbentuk rumah adat Minangkabau setinggi 26 meter. Sedangkan Big Ben didesain bergaya gotik Victoria dengan bagian puncak menaranya yang runcing dan tingginya mencapai 96 meter. Sekarang sudah tahu kan fakta-fakta menarik dari Jam Gadang ini? Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya. Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.